Halo gengs, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita kali ini akan membahas biografi seorang penemu, fisikawan, teknik mekanik, dan teknisi listrik. Penasaran siapa dia? Yuk ditonton videonya sampai selesai. Sebelum menonton jangan lupa subscribe untuk membantu kami mengembangkan channel ini agar lebih baik dan bisa bermanfaat. Nikola Tesla lahir di Smiljan, Kroasia pada tanggal 10 Juli tahun 1856. Ibu Tesla bernama Uka Mandik adalah inspirasi bagi Tesla saat ia menemukan peralatan rumah tangga kecil selama masa kecilnya. Ayahnya, Milutin Tesla, adalah seorang imam gereja Ortodoks Timur. Tesla jelas mewarisi semangat penemu dari ibunya, di mana ia terus mengembangkan beberapa penemuan paling penting dalam sejarah, sebut saja listrik arus bolak-balik AC, dan Tesla Coil. Nikola Tesla belajar berbagai bidang ilmu khususnya ilmu alam di berbagai tempat di Eropa termasuk Jerman, Austria, dan Praha. Pada akhir tahun 1870 ia pergi ke Budapest, Hungaria dan bekerja di Telepon Exchange. Di Budapest ia membuat beberapa perbaikan untuk beberapa penemuan. Misalnya dinamo induksi yang kemudian menghasilkan sistem arus bolak-balik dan menggunakan induksi elektromagnetik dari medan magnet. Setelah menghasilkan sebuah penemuan baru, Tesla kemudian mencoba untuk mendapatkan pengakuan atas penemuannya, namun tidak mendapat perhatian di sana. Tesla pindah ke Budapest, Hongaria, pada tahun 1881 untuk bekerja di bawah Tifadar Puskas di sebuah perusahaan telegraf, Budapest Telepon Exchange. Setibanya di sana, Tesla menyadari bahwa perusahaan tersebut, yang saat itu sedang dibangun, tidak berfungsi, jadi dia bekerja sebagai juru gambar di Central Telegraph Office. Dalam beberapa bulan, Budapest Telepon Exchange berfungsi, dan Tesla ditempatkan sebagai kepala teknisi listrik. Selama masa kerjanya, Tesla membuat banyak perbaikan pada peralatan Central Station dan mengklaim telah menyempurnakan repeater atau amplifier telepon, yang tidak pernah dipatenkan atau dideskripsikan secara publik. Pada tahun 1882, Tifadar Puskas mendapatkan Tesla pekerjaan lain di Paris dengan Continental Edison Company. Tesla mulai bekerja di industri yang saat itu merupakan industri baru, memasang lampu pijar dalam ruangan di seluruh kota dalam utilitas tenaga listrik skala besar. Perusahaan memiliki beberapa subdivisi dan Tesla bekerja di Société Électrique Edison, divisi di pinggiran Ivry-sur-Seine di Paris yang bertugas memasang sistem pencahayaan. Di sana ia memperoleh banyak pengalaman praktis di bidang teknik listrik. Manajemen memperhatikan pengetahuan lanjutannya di bidang teknik dan fisika dan segera memintanya merancang dan membangun versi yang lebih baik dari dinamo dan motor pembangkit. Mereka juga mengirimnya untuk memecahkan masalah teknik di utilitas Edison lainnya yang sedang dibangun di sekitar Prancis dan di Jerman. Pada akhir 1886, Tesla bertemu Alfred S. Brown, seorang pengawas Western Union, dan pengacara New York Charles Fletcher Peck. Kedua orang itu berpengalaman dalam mendirikan perusahaan dan mempromosikan penemuan dan paten untuk keuntungan finansial. Berdasarkan ide-ide baru Tesla untuk peralatan listrik, termasuk ide motor termomagnetik, mereka setuju untuk mendukung penemu secara finansial dan menangani patennya. Bersama-sama mereka membentuk Tesla Electric Company pada April tahun 1887, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari paten yang dihasilkan akan diberikan 1/3 ke Tesla, 1/3 ke Peck and Brown, dan 1/3 untuk mendanai pembangunan. Mereka mendirikan laboratorium untuk Tesla di 89 Liberty Street di Manhattan, di mana ia bekerja untuk meningkatkan dan mengembangkan jenis baru motor listrik, generator, dan perangkat lainnya.
Pada tahun 1887, Tesla mengembangkan motor induksi yang berjalan pada arus bolak-balik AC, format sistem tenaga yang berkembang pesat di Eropa dan Amerika Serikat karena keunggulannya dalam transmisi jarak jauh dan tegangan tinggi. Motor menggunakan arus polifase, yang menghasilkan medan magnet yang berputar untuk memutar motor. Prinsip yang diklaim Tesla telah disusun pada tahun 1882. Motor listrik inovatif ini, yang dipatenkan pada Mei tahun 1888, adalah desain self-starting sederhana yang tidak memerlukan komutator, sehingga menghindari percikan dan pemeliharaan yang tinggi dari servis dan penggantian sikat mekanis secara konstan. Seiring dengan mendapatkan paten motor, Peck dan Brown mengatur agar motor dipublikasikan, dimulai dengan pengujian independen untuk memverifikasi bahwa itu adalah peningkatan fungsional, diikuti dengan siaran per yang dikirim ke publikasi teknis untuk artikel yang berjalan bersamaan dengan masalah paten. Fisikawan William Arnold Anthony, yang menguji motor, dan editor majalah Electrical World Thomas Comerford Martin mengatur agar Tesla mendemonstrasikan motor AC-nya pada tanggal 16 Mei tahun 1888 di American Institute of Electrical Engineers. Insinyur yang bekerja untuk Westinghouse Electric dan Manufacturing Company melapor ke George Westinghouse bahwa Tesla memiliki motor AC yang layak dan sistem tenaga terkait, sesuatu yang dibutuhkan Westinghouse untuk sistem arus bolak-balik yang sudah dia pasarkan. Westinghouse mencari untuk mendapatkan paten pada motor induksi berbasis medan magnet berputar tanpa komutator serupa yang dikembangkan pada tahun 1885 dan dipresentasikan dalam sebuah makalah pada bulan Maret tahun 1888 oleh fisikawan Italia Galileo Ferraris, tetapi memutuskan bahwa paten Tesla mungkin akan mengendalikan pasar. Pada Juli tahun 1888, Tesla menjual patennya untuk motor bertenaga AC ke Westinghouse Electric Corporation, yang dimiliki oleh pelopor industri listrik George Westinghouse. Dalam kesepakatan, yang terbukti menguntungkan secara finansial untuk Tesla, Westinghouse Electric mendapat hak untuk memasarkan motor AC Tesla dan setuju untuk menyewa Tesla sebagai konsultan. Dengan Westinghouse sekarang mendukung AC dan Edison mendukung DC, panggung ditetapkan untuk apa yang kemudian dikenal sebagai perang arus. Menyadari keunggulan ekonomi dan teknis dari arus bolak-balik ke arus searahnya untuk distribusi daya jarak jauh, Edison melakukan kampanye hubungan masyarakat yang agresif yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendiskreditkan AC sebagai ancaman mematikan bagi publik, kekuatan yang tidak boleh diizinkan masuk ke rumah mereka. Edison dan rekan-rekannya berkeliling AS menyajikan demonstrasi publik grizzly hewan yang disetrum dengan listrik AC. Ketika negara bagian New York mencari alternatif yang lebih cepat, lebih manusiawi, daripada hukuman gantung untuk mengeksekusi tahanan yang dihukum, Edison, meskipun pernah menjadi penentang vokal hukuman mati, merekomendasikan penggunaan listrik bertenaga AC. Pada tahun 1890, pembunuh William Kemmler menjadi orang pertama yang dieksekusi di kursi listrik bertenaga generator AC Westinghouse yang telah dirancang secara diam-diam oleh salah satu salesman Edison. Terlepas dari upaya terbaiknya, Edison gagal mendiskreditkan arus bolak-balik. Pada tahun 1892, perusahaan baru Westinghouse dan Edison, General Electric, bersaing secara langsung untuk mendapatkan kontrak pasokan listrik ke pameran dunia 1893 di Chicago. Ketika Westinghouse akhirnya memenangkan kontrak, pameran itu menjadi tampilan publik yang mempesona dari sistem AC Tesla. Setelah kesuksesan mereka di pameran dunia, Tesla dan Westinghouse memenangkan kontrak bersejarah untuk membangun generator untuk pembangkit listrik tenaga air baru di air terjun Niagara. Pada tahun 1896, pembangkit listrik mulai menyalurkan listrik AC ke Buffalo, New York, 26 mil jauhnya.
Dalam pidatonya pada upacara pembukaan pembangkit listrik, Tesla mengatakan tentang pencapaiannya, ini menandakan penaklukan kekuatan alam untuk melayani manusia, penghentian metode biadab, pembebasan jutaan orang dari kekurangan dan penderitaan. Keberhasilan pembangkit listrik air terjun Niagara menetapkan AC Tesla sebagai standar untuk industri tenaga listrik, yang secara efektif mengakhiri perang arus. Pada tahun 1891, Tesla mematenkan Tesla Coil, sebuah rangkaian transformator listrik yang mampu menghasilkan listrik AC tegangan tinggi dan arus rendah. Meskipun paling terkenal saat ini karena penggunaannya dalam demonstrasi listrik yang spektakuler dan menyemburkan kilat, kumparan Tesla merupakan dasar pengembangan komunikasi nirkabel. Masih digunakan dalam teknologi radio modern, induktor kumparan Tesla adalah bagian penting dari banyak antena transmisi radio awal. Tesla akan terus menggunakan kumparan Tesla-nya dalam eksperimen dengan remote control radio, lampu neon, sinar X elektromagnetisme, dan transmisi daya nirkabel universal. Pada tanggal 30 Juli tahun 1891, tahun yang sama ia mematenkan koilnya. Tesla yang berusia 35 tahun dilantik sebagai warga negara Amerika Serikat yang dinaturalisasi. Radio remote control. Pada pameran listrik tahun 1898 di Madison Square Gardens di Boston, Tesla mendemonstrasikan penemuan yang disebutnya telautomaton, sebuah perahu radio kontrol sepanjang 3 kaki yang digerakkan oleh motor dan kemudi bertenaga baterai kecil. Anggota kerumunan yang kagum menuduh Tesla menggunakan telepati, monyet terlatih, atau sihir murni untuk mengemudikan perahu. Menemukan sedikit minat konsumen pada perangkat yang dikendalikan radio, Tesla mencoba gagal untuk menjual ide teleautomatics ke Angkatan Laut AS sebagai jenis torpedo yang dikendalikan radio. Namun, selama dan setelah Perang Dunia I tahun 1914 sampai tahun 1918, militer banyak negara, termasuk Amerika Serikat, menggabungkannya. Transmisi daya nirkabel. Dari tahun 1901 hingga 1906, Tesla menghabiskan sebagian besar waktu dan tabungannya untuk mengerjakan proyeknya yang paling ambisius. Jika dibuat-buat, sistem transmisi listrik yang dia yakini dapat menyediakan energi dan komunikasi gratis di seluruh dunia tanpa memerlukan kabel. Pada tahun 1901, dengan dukungan investor yang dipimpin oleh raksasa keuangan JP Morgan, Tesla mulai membangun pembangkit listrik dan menara transmisi listrik besar-besaran di rumahnya. Laboratorium Wardenclyffe di Long Island, New York. Berpegang pada keyakinan yang saat itu dianut umum bahwa atmosfer bumi menghantarkan listrik, Tesla membayangkan jaringan antena pemancar dan penerima daya yang membentang di seluruh dunia yang digantungkan oleh balon pada ketinggian 30.000 kaki, 9.100 meter, di udara. Namun, sebagai obat proyek Tesla, besarnya menyebabkan investor untuk meragukan masuk akal dan menarik dukungan mereka. Dengan saingannya, Guglielmo Marconi, menikmati dukungan finansial substansial dari Raja Baja Andrew Carnegie dan Thomas Edison, membuat kemajuan besar dalam pengembangan transmisi radionya sendiri. Tesla terpaksa meninggalkan proyek tenaga nirkabelnya pada tahun 1906. Pada musim gugur 1937 pada usia 81, setelah tengah malam suatu malam Tesla meninggalkan Hotel New Yorker untuk melakukan perjalanan regulernya ke katedral dan perpustakaan untuk memberi makan merpati. Saat menyeberang jalan beberapa blok dari hotel, Tesla tidak dapat menghindari taksi yang bergerak dan terlempar ke tanah. Punggungnya terluka parah dan 3 tulang rusuknya patah dalam kecelakaan itu. Sejauh mana luka-lukanya tidak pernah diketahui. Tesla menolak untuk berkonsultasi dengan dokter, kebiasaan yang hampir seumur hidup dan tidak pernah pulih sepenuhnya. Pada tanggal 7 Januari tahun 1943, pada usia 86, Tesla meninggal sendirian di kamar 3327 Hotel New Yorker.
Mayatnya kemudian ditemukan oleh pelayan Alice Monaghan setelah dia memasuki kamar Tesla, mengabaikan tanda "Jangan ganggu" yang dipasang Tesla di pintunya 2 hari sebelumnya. Asisten pemeriksa medis HW Wembley memeriksa tubuh dan memutuskan bahwa penyebab kematiannya adalah trombosis koroner, sejenis serangan jantung. 2 hari kemudian Biro Investigasi Federal memerintahkan penjaga properti alien untuk menyita barang-barang Tesla. John G. Trump, seorang profesor di MIT dan seorang insinyur listrik terkenal yang menjabat sebagai asisten teknis untuk Komite Riset Pertahanan Nasional, dipanggil untuk menganalisis barang-barang Tesla yang ditahan. Setelah penyelidikan selama 3 hari, laporan Trump menyimpulkan bahwa tidak ada yang akan menimbulkan bahaya di tangan yang tidak bersahabat dengan menyatakan pikiran dan usahanya, Tesla, selama setidaknya 15 tahun terakhir terutama dari karakter spekulatif, filosofis, dan agak promosi sering berkaitan dengan produksi dan transmisi nirkabel kekuasaan, tetapi tidak mencakup prinsip-prinsip atau metode-metode baru yang dapat diterapkan untuk mewujudkan hasil-hasil tersebut. Dalam sebuah kotak yang konon berisi bagian dari sinar maut Tesla, Trump menemukan kotak resistensi multi-dekade berusia 45 tahun. Guci emas dengan abu Tesla, di objek geometris favoritnya, sebuah bola, Museum Nikola Tesla, Beograd. Pada tanggal 10 Januari tahun 1943, Wali Kota New York City Fiorello LaGuardia membacakan pidato yang ditulis oleh penulis Slovene Amerika Louis Adamik secara langsung melalui radio WNYC sementara potongan biola Ave Maria dan Trinity, sekarang Katedral Ortodoks Serbia Saint Sava, di New York City. Pada tahun 1952, menyusul tekanan dari keponakan Tesla, Sava Kosanovi, seluruh perkebunan Tesla dikirim ke Beograd dalam 80 batang bertanda NT. Pada tahun 1957, Sekretaris Kosanovi Charlotte Muzar mengangkut abu Tesla dari Amerika Serikat ke Beograd. Abunya dipajang dalam bola berlapis emas di atas alas marmer. Nah, itulah biografi singkat tentang Nikola Tesla. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian menyukainya. Sampai jumpa di video biografi lainnya.